Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Jawa Tengah, selamat pagi Kota Tegal, dan selamat pagi Bapak dan Ibu yang ada di aula terminal ini. Panjenengan adalah orang-orang terpilih. Yang kami hormati pengawas Satuan Pelayanan Bapak M. Rendani Istiarsono AMDLAJ atau yang mewakili Ibu Sismiati MPD atau yang mewakili, kebetulan beliaunya ada di sini. Yang mana ya? Oh, belum ada. Berarti apa? Itu namanya saya katakan orang-orang terpilih. Yang saya hormati para narasumber kita yang luar biasa, dari mulai Ibu Indri Laksmi. Tentunya kalau Ibu Indri Laksmi ada putrinya ya, karena perempuan beliau. Direktur penyiaran di RPPL Radio Sebayu FM Kominfo Kota Tegal, Bapak Mewan dari Ristanto Esos, beliau dari Ketua PWI Kota Tegal. Dan tentunya saya bangga dengan panjenengan semua yang hadir di sini. Kenapa? Kebanggaan saya bisa membacakan Juragan Lentera, gitu kan? Ternyata Juragan Lentera di imajinasi saya, oh ana wong dodo lentera, lampu akeh teman, ternyata itunya bagus sekali. Juragan Lentera adalah jurus rame-rame baca dongeng dan latihan membaca nyanyi. Apa sih jurusnya? Apa sih kiai? Nah, tanyakan sama narasumber ya. Aja eman-eman takon orang bayar iki ya. Selanjutnya, segala bentuk rekan, sahabat, saudara yang tentunya ada di relawan TBM Sekar Ananda yang selalu semangat apabila ada kegiatan. Baik, saya duduk izin Bu. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat beliaulah sehingga kita bisa berkumpul, bertemu, bertatap muka, takon-takonan ya, wisik-wisikan, kalau jejere, semua berkah rahmat dari beliau. Tentunya Allah Tuhan pencipta alam semesta. Sebelum kita memulai, saya juga minta salawat dan salam kita turunkan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Tentunya beliaulah yang mengawali bahwa kita disuruh membaca, karena ayat yang turun kepada beliau juga ikro, kayak gitu kan. Jadinya baca dan di sinilah beliau itu menerapkan apa yang disampaikan Jibril kepada Muhammad, yang akhirnya sampai ke panjenengan semua, gitu ya. Baik, selanjutnya sebelumnya kita coba panjenengan seperti orang dengan bapak salam literasi. Saya dulu masih ingat pas tempatnya nggak di sini, pas di sana pojokan-pojokan yang terminal lama, bareng para pedagang asongan, gitu. Salam literasi, simbolnya kalau nggak salah begini ya. Nah, ini ya, masih pada ingat ya sama kita ya. Nah, tak ajari mau sudah hafal? Oh ya. Salam literasi. Salam literasi. Mantap, luar biasa. Memang panjenengan orang-orang terpilih. Ini di sini tuh benar-benar orang-orang terpilih kepada para narasumber. Jadi jangan sungkan mengeluarkan ilmunya, ya.
wis nyanyi, wis ora ngantuk. Nah, makanya wis ora ngantuk. Nanti mari kita dengarkan sambutan Ketua TBM Sekar Ananda. Beliau selaku penggiat nih. Selanjutnya mari kita simak sambutan pembukaan kegiatan oleh Ketua TBM Sekar Ananda kepada yang saya hormati Ibu Haja Yuneti Tami Eskom FM. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang terhormat Bapak Pengawas Satuan Pelayanan Bapak Muhammad Rendadi Isdi Arsono AMD LLAJ atau yang mewakili Ibu Tiara dan Bapak Beli Heru. Yang saya hormati Ibu Sismiati MPD, beliau adalah pengelola dari TBM Sakilakerti. Yang saya hormati semua narasumber kita yang luar biasa. Yang saya hormati Ibu Indri Laksmi Putri, beliau adalah Direktur Penyiaran di LPPL Radio Sebayu FM Kominfo Kota Tegal. Dan yang saya hormati Bapak Maiwan Dani Ristanto SOSI dari Ketua PWI Kota Tegal, serta yang saya hormati dan saya cintai semua peserta Juragan Lentera, yaitu jurus rame-rame baca dongeng dan latihan membaca nyari, yaitu yang saya cintai para pedagang terminal dan dari Porowulan, serta yang saya cintai semua teman-teman relawan dari TBM Sekar Ananda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beberapa kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul, belajar bersama dan mencari ilmu di Terminal Kota Tegal pada hari ini, yaitu pada hari Kamis 2 Oktober 2025, di mana dalam kegiatan ini adalah kegiatan Juragan Lentera, jurus rame-rame baca dongeng dan latihan membaca nyari. Bagaimana kita bisa menumbuhkan membaca dan mendongeng dengan cara yang menyenangkan, dengan meriah, tentu saja sangat bermanfaat untuk kita semua. Hari ini kita tidak hanya mendengar tentang teori saja, tetapi ada praktek langsung dalam membaca nyari dan belajar bagaimana dongeng dengan ekspresi, intonasi, dan rasa. Karena dalam membaca nyaring itu bukan sekedar menghafalkan bacaan, tetapi juga menghadirkan cerita agar wali hidup, agar literasi itu tidak hendaklah dari menciptakan suasana literasi yang dekat dengan masyarakat. Maka kami pilih Terminal Kota Tegal sebagai tempat agar literasi tidak hanya ada di ruang kelas atau perpustakaan,
tetapi bisa hadir di ruang publik seperti sekarang ini. Harapan kami adalah kegiatan ini para peserta bisa semakin percaya diri dalam membaca nyaring. Disinilah lahir insya Allah duta-duta dalam membaca nyaring dan mampu menularkan semangat kepada masyarakat. Untuk itu kami sebagai pengelola lembaga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ayo membaca, ayo berkarya. Salam literasi. Sejahtera. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tepatnya pukul 9:30 kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, Bapak, ngantuk orang. Tadi kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Wajah Sekardi. Kita dengarkan bahwasanya membaca nyaring itu seperti apa. Tapi wong sing sering maido mesti nyaring soalnya. Nah, gitu. Tapi jangan dimanfaatkan mereka yang maido itu memanfaatkan yang nggak baik. Maka dari maidonya kita jadi yang baik, dirubah menjadi dongeng, dirubah menjadi cerita. Pangrasani dari kota Rasul itu kan udah wangi anak ya, kayak mereka. Begitu, tadi sudah ada sambutan yang baik-baik semuanya dari Bodeska. Terus nanti karena tadi kita baru dibuka sama ibunya langsung, jadi kita berdoa untuk acara ini agar acara ini nanti sampai di akhir menjadi lancar dan sukses. Gitu. Kepada yang saya hormati Ustadzah Rihana untuk membacakan doa, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa bersama untuk kelancaran acara hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada pagi hari ini kami berkumpul dalam juragan lentera, jurus rame-rame baca dongeng dan latihan membaca nyaring yang diselenggarakan oleh TPM Sekar Ananda. Ya Allah, berkatilah kegiatan ini. Jadikanlah acara ini sarana menambah ilmu, memperkuat persaudaraan dan menumbuhkan semangat membaca serta berkarya bagi kami semua. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan, kelancaran dan keberkahan kepada narasumber kami, kepada seluruh peserta, relawan dan tamu undangan yang hadir. Mudahkanlah langkah kami dalam menyebarkan semangat lentera untuk kesejahteraan bangsa. Ya Allah, ampunilah dan dosa dan kesalahan kami, serta jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa mencintai ilmu dan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Taiwan dan Kristanto SLC. Kepada beliau untuk menyampaikan pemaparannya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua sudah kenal saya? Ya, pada acara di pembinaan pasti saya yang saya hormati Ibu Pengelola LKP TBM dan LKP ya. Yang saya hormati teman-teman dari narasumber, kemudian Indri dari Bayu, kemudian Mas Imron MC, kemudian juga mati tersampaikan. Iya Pak. Kemudian Tes, ya. Teman-teman dari Worowulan ya, Mas Apas dan teman-teman yang saya hormati. Saya pekerjaan sebagai wartawan radar ya, wartawan radar, kemudian diamanai teman-teman sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Tegal. Setiap hari saya menulis berapa Bapak Ibu? Menulis 5 sampai 10 berita setiap hari. Jadi kalau Bapak Ibu baca atau pernah pegang atau pernah lihat koran radar Tegal, di situ di halaman kota, metropolis maupun radar metropolis maupun di halaman pendidikan itu ada nama saya. Kode beritanya Mei ya. Soalnya nama saya Mei Wan. Awal dari Kristanto, Mewan ganteng Kristanto ya kalau gitu. Kenapa namanya itu? Ya, saya nggak tahu ya. Saya lahir gede namanya udah seperti itu sih, di akta sudah seperti itu. Mungkin dulu berasal dari dongeng ya namanya itu ya. Udah. Bu Ede, materinya dari tadi. Ganti. Iya, di sini sebenarnya lebih condong ke karya ilmiah populer atau cara menulis di media massa. Apa yang akan kita tulis? Tapi di sini mungkin sama seperti cara penulisan, tapi di sini lebih ke unsur dongeng. Dongeng itu ada yang tahu dongeng? Cerita identik dengan cerpen. Ada lagi dongeng. Pernah dengar Ratu Kalinyamat? Dongeng kan? Pernah dengar Maling Kundang? Padahal ada buktinya loh, ada batunya. Kalinyamat, Ratu Kalinyamat dongeng apa? Dongeng, Pak. Padahal ada kerajaannya loh. Kalinyamat Kulon sama Kalinyamat Wetan, kenapa disebut Kalinyamat? Ada yang tahu? Dulu tempat persinggahannya Ratu Kalinyamat. Bukan, dulu itu satu kesatuan. Dulu itu Kalinyamat Kulon sama Kalinyamat Wetan itu satu kesatuan, namanya Kalinyamat. Kenapa disebut Kalinyamat? Karena dulu Ratu Kalinyamat ketika ke Batavia, mau ke Batavia, mampir di Tegal, di Kalinyamat Kulon. Makanya di Kalinyamat Kulon itu selalu ada namanya sedekah bumi. Nah, di sedekah bumi di Kalinyamat Kulon itu tempat persinggahannya Ratu Kalinyamat. Makanya di daerah itu disebut sebagai Kalinyamat Kulon, Kalinyamat, dulu nama Kalinyamat. Karena semakin banyak penduduknya dipisah jadi dua, yaitu yang berbentuk sebuah kelapa, yang di dalam kelapa itu hanya tumbuh dalam satu pohon kelapa hanya tumbuh satu kelapa, yang di dalamnya ada sebuah pohon yang namanya iklan ya Bapak. Kenapa disebut Kalinyamat Kulon dan Kalinyamat Wetan?
Ya karena dulu itu tempat persinggahannya Ratu Kalinyamat. Dongeng, tapi ada buktinya. Kilasannya ada. Di daerah Margadana itu banyak sedekah bumi. Di Margadana, kebetulan saya orang Margadana, tinggal di Margadana, rumah saya dekat Jagadita. Itu dulu cikal bakalnya Margadana. Di situ ada sebuah pasar gede. Di situ ada yang jaga, namanya Mbah Jagadita. Itu dongeng. Di Kaligangsa dibuat sedekah bumi petilasan Prabu Angling Dharma. Dongeng enggak? Tapi ada buktinya. Nah, terus kecelakaan yang terjadi di kereta Kalinyamat Kulon sampai Kaligangsa kan sering ada kecelakaan. Itu dipercaya ada penunggunya, namanya Mbah Giwur. Tiap 1 tahun mesti minta tumbal. Jadi orang yang lewat daerah sana, ketika lewat rel, pasti seolah-olah kakinya ada yang mengikat dan nggak bisa bergerak. Orang yang meninggal di atas jembatan Kalinyamat Kulon, yang bapak-bapak yang itu yang berjemur di atas rel, itu ketika rel kereta itu nggak bisa dengar, hanya ditabrak. Terus dulu di Sirandu ada muda-mudi sedang mabuk-mabukan pacaran di situ, ada kereta nggak dengar ditabrak. Itu dipercaya sebagai tempat bagi orang. Ya, yang daerah situ mungkin percaya. Lanjut terus. Kayak itu contoh-contoh dongeng yang di sekitar kita aja. Di sekitar kita ada cerita-cerita seperti itu. Itu dongeng, tapi ada bukti. Dulu pernah ada kejadian, adanya sedekah bumi. Sedekah bumi itu dari simbah-simbah saya dulu, dari simbah-simbah bapak ibu semua, turun temurun untuk mengenang peristiwa dulu yang terjadi di daerah situ. Atau dongeng itu, nah ini dongeng adalah yang disampaikan dari mulut ke mulut, kemudian waktu ke waktu, tujuannya untuk memberikan pesan moral pada siapa? Pada warga sekitar. Adanya sedekah bumi itu memberikan pesan moral. Adanya haul itu memberikan pesan moral bahwa dulu loh ada yang terjadi di sini, ada peristiwa di sini, ada cerita di sini. Itu adalah dongeng. Bisa berbentuk khayalan. Malifundang setelah diteliti itu patung buatan, bukan asli manusia jadi patung seperti yang kita dengar. Setelah diteliti itu patung buatan, patung yang dulu dibuat manusia di pinggir pantai, kemudian dia buat dongeng. Indonesia dijajah 3.500 tahun, percaya nggak? 350 tahun, percaya nggak? Nah, percaya. Dongeng yang dibuat oleh Belanda. Karena apa? Sejarah kan ditulis oleh pemenang, penguasa. Ya, pemenang penguasa. Kerja paksa, percaya nggak? Kerja Rodi, pembangunan Pantura ini dari Anyer sampai Panarukan, percaya nggak? Kalau itu kerja paksa? Enggak. Setelah diteliti, residen Belanda, Delendes itu membayar kepada pekerja dengan upah layak di masa itu. Disampaikan ke bupati-bupati di Pantura, tapi dikorupsi, tidak diteruskan. Hanya yang tidak dibayar, dari Belandanya membayar. Berarti pejabat daerah waktu itu korupsi, akhirnya rakyatnya menderita. Next lanjut. Nah, ciri-ciri sebuah dongeng yang pertama adalah fiktif. Fiktif itu khayalan. Apa yang ada di pikiran? Idris Bayu, percaya nggak? Ada yang percaya, ada yang enggak. Ceritanya tidak nyata dan penuh khayalan. Dongeng fiktif. Kemudian anonim, tidak diketahui pengarangnya. Ada yang tahu siapa yang nulis cerita Malifundang? Tidak ada. Nah, itu ceritanya anonim atau tidak tahu pengarang. Kemudian lisan, disampaikan turun temurun. Sedekah bumi yang di Kalinyamat Kulon, di Margadana, di Kaligangsa, ada yang itu disampaikan turun temurun dari dulu nenek moyang kita. Dari pertama kali di situ udah ada sedekah bumi sampai sekarang. Itu disampaikan turun temurun. Kemudian
Tujuannya apa? Untuk menghibur masyarakat. Dan di situ ada pesan moral bahwa kita harus nguring-nguring budaya, melestarikan sejarah dan lain-lain di situ. Waktu tahun 2023, setelah saya jadi panitia GFB di Margadana, ada linmas yang kerasukan di Margadana. Baca di radartegar.com yang bawa bel sini. Setelah saya nulis begini, dia kerasukan, dirasuki oleh Mbah Jagadipa. Dia berpesan agar sedekah bumi terus dilestarikan di daerah itu, karena dia dulu yang membangun Margadana. Itu salah satu pesan moral, atau tujuannya sedekah bumi diadakan biar selalu ada pesan moral. Kemudian tidak terikat waktu. Maling Kundang tahun berapa? Ada yang tahu? Tahu kan? Terus Jagadipa, Margadana dibangun tahun berapa? Tahu. Terus Ratu Kalinyamat Kulon, mampir ke Kalinyamat, Ratu Kalinyamat, mampir ke Kalinyamat Kulon dan Kalimat Wetan tahun berapa? Ada yang tahu? Nah itu dongeng itu tidak terikat waktu dan tempat. Jadi bisa di mana aja. Next. Dongeng. Fungsi dan manfaat dongeng adalah pertama, hiburan atau memberikan kesenangan, pendidikan, mengajarkan budi pekerti, ada unsur-unsur pendidikan budaya di dalam dongeng, maling kundang supaya tidak durhaka kepada orang tua, kan ada pesan. Di setiap dongeng itu pasti ada pesan yang disampaikan. Kemudian pewarisan nilai, menyampaikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dulu ada peristiwa di situ, Terus yang depan SMP 7, kenapa dulu disebut Jalan Kapten Sudibyo? Saya pernah menelusuri sejarah Jalan Kapten Sudibyo di Radar Tegal edisi 10 November tahun 2018, edisi khusus. Di situ lokasi pertempurannya Kapten Sudibyo menghadang pasukan Belanda, termasuk di Kapten Ismail depan gereja, kemudian Kolonel Sudiarto di samping SMA 1. Ada nama, itu ada sejarahnya. Tirus, kenapa disebut Tirus? Karena dulu wilayah Tegal Selatan itu perkebunan tebu milik orang Belanda, namanya Pan Tirus. Ada nama, mesti ada sejarahnya. Kemudian kemudian kreativitas. Kita membuat dongeng itu harus penuh dengan kreativitas. Sekarang gini tuh, sekarang banyak tempat untuk menyalurkan tulisan kita. Bisa di majalah, bisa di media sosial. Kalau mau viral di media sosial, KKN Desa Penari itu viralnya ditulis di media sosial, kemudian ditangkap oleh sutradara, dibuatkan film KKN Desa Penari. Akhirnya muncul kreativitas baru, membuat film Badara Ruhi. Tahu ya, yang ular itu yang di Desa Penari. Nah itu di media sosial. Jadi tidak cuma media massa. Mungkin kalau dongeng contohnya di media massa itu di majalah. Kalau dulu zaman saya kecil, mungkin ibu-ibu juga masih kecil ya. Itu buku, majalah buku, itu mesti ada dongeng. Naik lanjut. Kalau 20 menit ya kita tutup-tutup. Jenis contoh dongeng itu ada 4. Yang pertama fable atau binatang, kancil, buaya. Dulu yang kalau kita masih kecil baca dongeng, kancil, balapan sama siput dan lain-lain. Mungkin itu contoh fable ya, binatang. Legenda, Danau Toba, Tangkuban Perahu, Maling Kundang, itu contoh dongeng legenda. Jadi dongeng di mitos Nyi Roro Kidul. Ada yang percaya Nyi Roro Kidul? Ada. Ada yang percaya? Di para peneliti sana. Tuh, kali latar. Sudah pernah lihat Nyi Roro Kidul? Pernah. Saya pernah lihat Nyi Roro Kidul. Di mana? Di film. Karnaval ya. Jadi setiap nonton film, dulu namanya NTV ya, itu kalau malam jam 12 sampai jam 3 pagi mesti filmnya detailnya Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, film zaman Pak Imron kecil dulu, film legenda. Parabel, Maling Kundang, atau yang ada pesan orangnya tadi. Lanjut.
Nah, ini yang penting Bapak Ibu, bisa catat nih. Langkah-langkah menulis dongeng. Jadi mungkin langkah-langkah menulis dongeng. Jadi nanti Ibu menulis dongeng ya, menulis dongeng, serahkan Bu Eti, barangkali membuat buku antologi dongeng. Ya, nanti membuat buku antologi dongeng. Kalaupun dongeng itu menarik, bisa Bapak Ibu semua di upload di Facebook atau di X, dulu namanya Twitter, atau yang punya blog ditulis di blog, atau di website. Kalau punya website TPM sekarang ada yang baik-baik, yang bagus-bagus, nanti diupload di website. Nah, kalau bagus nanti bisa jadi viral dongeng itu, akan di-endorse oleh sutradara jadi sebuah film. Banyak film-film yang berasal dari dongeng. Bagaimana cara kita menulis sebuah dongeng? Yang pertama, pilih tema yang menarik dan dekat dengan pembaca. Tadi saya pernah ceritakan Jaga Dipa di Margadana, kemudian Kalinyamat. Di Kalinyamat itu sudah persinggahnya Ratu Sima. Kemudian di Kaligangsa ada petilasan Prabu Agmendarma yang dipakai Pesisir Bumi. Itu bisa jadi nilai kita untuk menulis dongeng, dekat dengan kita. Panggung sejarahnya bagaimana, dongengnya gimana. Taman Pancasila, banyak di kota Tegal itu banyak yang kita bisa jalani. Kemudian ciptakan tokoh-tokoh yang memikat, tokoh utama, misalnya Ratu Sima, atau bikin tentang persinggahannya Kalinyamat. Kemudian pendukungnya, tentaranya siapa, antagonis di dalam dongeng itu dibuat ada orang yang jahat, kayak sinetron yang suka nonton sinetron siapa. Nah itu ada orang yang jahat atau tokoh antagonis. Jadi saya dulu pernah membaca satu novel yang seolah-olah saya berada di lokasi itu. Dulu waktu saya masih muda ya, saya baca novel, 3 novel. Seolah-olah saya itu terlibat di dalam kejadian itu. Yang pertama ayat-ayat cinta. Kemudian ketika cinta bertasbih, dulu pas saya masih muda, saya baca novel ketika cinta bertasbih. Itu kalimatnya bagus sekali kalau pernah baca. Jadi seolah-olah saya terlibat dalam konflik di dalam novel ini. Begitu juga Bapak Ibu ketika menulis sebuah dongeng, buatlah pembaca penasaran dan masuk di dalam sebuah cerita itu. Siapa yang suka nonton drama Cina? Nah, ngaku. Siapa yang suka nonton drama Korea? Drakor. Nah, kalau Bapak Ibu membaca drakor, lihat drakor sama drajin, pasti sampai selesai kan? Karena lihat konfliknya bagus, latarnya bagus, pemerannya cantik-cantik ganteng-ganteng. Nah, Bapak Ibu bikin itu di dalam sebuah dongeng, penulisan dongeng. Dijelaskan cuacanya bagaimana, tempatnya bagaimana, lokasi pertempurannya seperti apa. Mungkin dulu tutur tinular ya, Kamandanu, kayak Kamandanu zaman dulu. Nah itu kalau kita nonton tutur tinular, kalau kita nonton Misteri Gunung Merapi, dan suka Misteri Gunung Merapi, ya Misteri Gunung Merapi itu sutradaranya orang Tegal, namanya Yahya Tantowi, Imam Tantowi. Itu yang Grandong itu menceritakan Gili Tugel tahu ya, yang Pawan Jiman itu. Di situ Grandong yang pakai topi hitam itu. Nah itu membunuh 1.000 Gendawa, membunuh 1.000 tentara Belanda di situ. Karena adipakinya Artoloyo itu dibunuh oleh Belanda lewat Marco Polo. Hanya karena sedih ditugel 1.000 kepala Belanda ditaruh di Gili Tugel. Makanya disebut Gili Tugel. Tempat mutusnya 1.000 kepala orang Belanda. Pertempurannya di Pamujiman. Jadi di Pamujiman itu ada 1.000 kepalanya Belanda ditanam sama Gendor. Dongeng kok ceritanya ada sejarahnya. Makanya kalau nonton Mak Lampir itu
lokasinya di Tegal, Bala Pulang. Kamu di mana? Di hotel baru di Bala Pulang. Kalau di Mampir itu karena sutradaranya orang Tegal. Lanjut. Nah, selanjutnya itu rencanakan alur cerita dari awal, tengah, klimaks sampai akhir. Jadi membuat cerita awal mulanya bagaimana, kemudian nanti plot twist ceritanya di tengah, kemudian klimaksnya di menjelang akhir. Itu kalau dongeng beda sama berita. Kalau berita yang menarik di atas, biar orang membaca dulu, yang menarik baru selesai. Tapi kalau dongeng kan, dongeng dibuat dari pertama dulu, kemudian sampai klimaksnya di tengah. Jadi kayak kalau pernah nonton film Sultan Agung yang menyerbu Batavia itu pertempurannya ketika mau akhir, menyerbu Batavia. Kemudian tambahkan elemen ajaib, makhluk, benda, atau mantra. Sekarang banyak film horor Indonesia itu yang memadukan makhluk, benda, atau mantra. Yang mungkin yang baru-baru ini film horor. Aku suka soal horor Indonesia. Setannya lucu-lucu. Setan gudeg, pocong gundul, setan gudeg. Nah, pernah ada yang lihat pocong gundul? Nggak pernah. Ada filmnya pocong gundul, ada filmnya setan gudeg. Setannya dari dulu gudeg ya. Kalau dengar iso gosip. Kemudian gunakan bahasa sederhana dan dialog. Jadi gunakan bahasa, kalau teman-teman di Tegal yang gunakan bahasa apa? Gunakan kalau untuk lokal gunakan bahasa apa? Kalau untuk nasional gunakan bahasa Indonesia. Kita mau mencakup yang mana? Karena apa? Anak orang Tegal lebih paham bahasa apa. Saya 8 tahun di Tegal nggak bisa bahasa apa sama sekali. Kalau bisa nih bahasa apa cuma nyong doang, nyong. Lainnya nggak bisa nyong. Kemudian gunakan pesan moral atau amanah dari dongeng ditulis itu pesan moralnya apa? Harus ada pesan moral. Pesannya moral apa? Misal Bapak Ibu nulis biografi Bapak Yuskon, almarhum Pak Yuskon. Pesan moralnya apa? Mendidik warga terminal, kemudian membangun kesetaraan, terus membangun pendidikan imajiner. Nah, itu banyak. Kemudian ketika sudah selesai, revisi dan sempurnakan cerita dongeng. Jadi dibaca lagi berulang, di lanjut. Habis ya. Sesuai dengan waktu habis 20 menit pas. Oh, 3 menit. Jadi itu ya Bapak Ibu. Nanti silakan bikin karya dongeng dikumpulkan ke BND. Nanti barangkali menarik, nanti bisa diupload di website sekarang Anda pun dibuka buku atau di dongeng. Kalau di koran nggak ada. Kalau di koran itu lebih ke karya ilmiah populer. Jadi apa yang menyikapi yang saat ini terjadi. Misalnya apa yang saat ini lagi heboh ya? Apa? Yang saat ini lagi heboh. Nah, itu menyikapi soal itu. Jadi misalnya kalau karya ilmu populer itu lebih ke yang lagi heboh sekarang. Misalnya suntikan dana 200 triliun untuk Bank Himbara, kayak gitu tuh. Angel, Bapak Ibu angel itu khusus akademisi. Mungkin kalau Bapak Ibu lebih ke dongeng aja. Dongeng cerita ayat Sumur Panggang. Ada yang main Sumur Panggang? Ada. Kenapa disebut Sumur Panggang? Ada itu orang belanja, itu ada semuanya disebut bangsa dari semuanya ada. Terus? Mandi itu buat orang itu mandi yang sakit itu bisa gitu. Di mana itu? Iya itu ada semuanya ada. Di mana? Bangsa. Di bangsa apa? Di bangsa itu ada. Nah itu bisa jadi dongeng. Jadi kenapa disebut Sumur Panggang?
sumurnya dipanggang. Iya. Nah, itu versi cerita pertama. Saya pernah dengar ada versi cerita kedua di pasar. Itu ada sumur juga. Di pasar sumur panggang ada sumur. Di tengah itu ada sumur. Sumur itu nggak pernah kering. Mau musim kemarau, berapa lama pun sumur itu nggak pernah kering. Menurut cerita, sumur itu dulu buat penghidupan warga di sekitar lokasi sumur panggang. Makanya disebut sumur panggang karena sumur yang tidak pernah kering. Dan menurut cerita dari turun-temurun, sumur itu adalah buatan Wali Songo. Dulu waktu Wali Songo lewat, ada di sini ada kekeringan. Kemudian ada seorang wali yang menancapkan kayu, kemudian ditarik, muncul air dan jadilah sumur. Di pasar itu ada sumur yang tidak pernah disebut sumur panggang. Jagadipa, kenapa Margadana? Margadana itu pusatnya kecamatan Margadana. Nah, itu bisa jadi sebuah cerita. Nah, itu dongeng-dongeng di sekitar kita itu sebenarnya banyak. Mungkin itu ya, sudah 3 menit. Langsung tanya jawab aja Mas, karena habis ini saya mau geser. Langsung tanya jawab, ada yang nanya? Soal materi yang saya sampaikan, soal dongeng? Nggak ada? Nggak ada? Bisa semua berarti ya? Bisa semua. Terima kasih, selamat menulis dongeng. Selamat menulis dongeng dan selamat berimajinasi. Tulis cerita, nanti tulis diupload di media sosial, kalau viral bisa di endorse maka. Terima kasih, kurang demikian materi dari saya. Saya di sini izin pamit, saya ada agenda lagi Dewan Pendidikan di SMK Harper. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini wis diberi materinya ya, apa itu juga tertera dongeng, pelatihan dan membacanya, dongeng, cerita, legenda kayak gitu. Aku waktu cilik dan jenengan pasti pada kan bukan paling wedi maring sing arane bedogan. Kan bukan kan? Kono terang kono bedogan dasar itu gelo. Sangat takut sekali saya saat itu. Bener asli itu kan. Kok dasarnya udah jebruk gitu ya. Aku saya takut sekali, tapi sama saya coba baca. Ternyata yang seperti itu memang ada, cuma tumbal, kayak gitu kan. Tumbal, nah tumbalnya itu apa? Ternyata tumbalnya para pekerja. Nah, saya baca lagi dengan bergabung dengan komunitas Indigo, ya ternyata seperti itu. Nah, tadi narasumber yang pertama nih, Bapak Mewan, dan kebetulan beliau ini apa namanya ada keperluan lagi, jadi tidak bisa lama-lama bareng kita. Tadi beliau juga langsung namanya jauh aja nggak apa-apa, tapi sudah paham semua ya, alhamdulillah. Yang mungkin lebih dalam apa yang akan tadi disampaikan oleh Mas Mewan. Kalau Mas Mewan bisa apa itu dongeng, apa itu cerita, apa itu legenda, seperti apa sering dongeng dan segalanya, maka langsung saja kepada beliau untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mbak Imam, Pak. Iya. Kalau nggak ada beliau, acara ini orang dimulai subuh. Iya. Terima kasih matur suwun Pak Imam. Sehingga acaranya bisa dimulai. Betul ya Bu? Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin semuanya teriak merdeka walaupun Agustusnya sudah selesai. Selamat pagi apa selamat siang ini? Pagi aja Ibu ya. Kita selalu selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi semua. Sambil tepuk tangan dong Bu. Pagi Bu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi merdeka.
buru-burunya makan snack Bu ya. Ingin Bu leres Bu? Ya. Sebelumnya Ibu perkenalkan, saya membawa teman-teman ini dari Sebaju Royokan Bu. Saya nggak berani sendiri. Ini ada yang di depan saya ganteng nggak Bu? Kevin ganteng loh Bu. Ini idamannya ibu-ibu. Idamannya ibu-ibu yang punya anak perempuan sudah besar. Ayo Bu, dipinang sudah P3 kali Bu. Belum Bu. Namanya Mas Dado ya. Kemudian di sebelah ini ada Direktur Administrasi. Ketika saya tidak sepengetahuan beliau, saya diusulkan dokter terminal Bu. Ya, itu ada Bu Asti. Dan saya Ibu ada Indri Lasmi. Saya izin memperkenalkan diri untuk Ibu, semuanya bisa diterima. Dan hari ini kita semuanya akan belajar mengenai berbicara mengenai membaca nyaring. Membaca bahasa Inggrisnya apa Bu? Read. Nyaring. Memang anak buahnya luar biasa ini loh. Membaca read, nyaring read. Betul apa betul Bu? Betul. Nah, tapi kalau membaca nyaring read lah. Ya, Ibu capek enggak ini duduk terus? Capek. Kita berdiri Ibu sebentar Ibu. Untuk bisa menghasilkan suara nyaring itu harus bagaimana? Untuk bisa menghasilkan suara nyaring, tapi kita ice breaking dulu. Ibu bisa memutar-mutar tangannya, ya? Ada lagunya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Lutut dia lutut. Kalau sudah dipegang lututnya diapain Bu? Digoyang-goyang. Gimana, masih pegel? Lututnya jangan pindah ke sini. Kalau ini nanti kalau akhir bulan lagi, ini baru tanggal 2. Ibu, ini baru tanggal 2. Nanti pegang ininya kalau tanggal 35. Sekali lagi ya Bu, Bapak berkenan. Semoga hari ini kita suasana. Ini ada Ibu Duriani. Saya suka mengikuti FB-nya. Yuk kita sekali lagi sambil suasana senang untuk bisa menghasilkan vokal, kita harus banyak mengucapkan. Untuk bisa belajar membaca nyaring, kita harus banyak mengeluarkan kata. Sekali lagi ya Bu, tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang-goyang. Gimana? Semuanya sudah mulai membuka mulut? Semuanya sudah mulai membuka mulut? Sudah. Itu adalah awalan untuk kita bisa belajar membaca nyaring. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Silakan untuk duduk kembali. Nanti yang tidak ikut Bu, ini dorong nomor 1 ya Bu. Iya Bu, setuju Bu. Maaf, setuju. Baik. Mohon maaf Ibu sebelumnya, bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi saya ingin juga belajar bersama dengan Bapak dan Ibu yang pastinya lebih tertantang ketika menyampaikan berada di suasana outdoor, tentu saja menggunakan vokal. Nah, vokal yang ingin kita latih adalah suara kita terdengar dari depan sampai dengan belakang tanpa terdengar berteriak. Ya, tanpa terdengar berteriak. Kalau Ibu, saya
apa ya Bu kalau sekedar ngomong sih ya Pak kok kandungnya balik nama aja sih Pak aja ditolong ngetes itu bagaimana? Itu sebuah karakter untuk kita bisa menyampaikan ketika yang kita baca adalah karakter antagonis. Nah ketika ibu sudah mulai membaca daring setidaknya ada dua karakter yang bisa kita bawakan dengan suasana dan juga vokal yang berbeda. Nah, Ibu, kalau berbicara mengenai membaca semuanya sudah bisa membaca ya Bu ya, seperti tadi yang Mas Maiwang sudah sampaikan. Itu semua Mas Maiwang itu bisa bercerita kepada Ibu itu karena apa Bu? Karena menulis. Karena menulis atau karena membaca dulu? Coba deh, kalau ada saya punya door prize ini. Ya. Saya punya, bukan itu sepatu saya. Jangan. Untuk kita bisa menulis seperti tadi ya, itu sebenarnya kita harus apa dulu sih? Membaca. Ayo maju dulu, jangan iya sini maju, ayo maju. Ayo silakan, ayo maju, ayo. Nah, kalau ini sih nggak asing, saya sering ketemu di mana-mana. Iya, namanya siapa Ibu? Maisliha. Apa tadi yang harus dilakukan dulu untuk kita membuahkan sebuah cerita atau dongeng kepada anak cucu kita? Karena kita harus banyak baca, jadi kita banyak pengetahuan. Sehingga kita bisa bercerita. Dalam sehari berapa buku yang Ibu Maisliha baca biasanya? Enggak. Paling Setengah ya. Kalau saya berbuku-buku Bu, lewat TikTok. Ibu Maisliha terima kasih. Silahkan bisa coba deh. Semoga bermanfaat ya. Ada lagi yang mau Bu? Ibu mau baca nyari ya? Mau baca nyari? Nanti Bu nanti. Oke. Oh, nanti semuanya baca nyari biar dapat buku satu-satu. Ibu boleh di slide next Pak Imron? Boleh Pak Imron silakan. Boleh menikmati hidangan yang sudah disediakan. Iya, Ibu membaca nyari adalah kegiatan yang dilakukan untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Betul tidak Ibu? Kalau kita membaca untuk diri kita, mengerti Dewi sama kalau merah ya Bu ya. Kalau ini disampaikan untuk orang lain. Harapannya orang lain bisa mengerti dari isi buku yang akan kita bacakan. Perlu apa saja sih Bu untuk bisa kita membacakan secara baik dan benar? Yang pertama adalah vokal, ya, vokal. Yang kedua adalah intonasi. Kemudian Bu, ada yang namanya ekspresi. Ketika cerita itu sedih, bawakan cerita itu dengan sedih. Ketika cerita itu bahagia, Ibu harus lebih bahagia dari yang diceritakan. Ya. Kemudian intonasi. Low, keras, lembutnya sebuah suara. Itu juga nanti akan mempengaruhi. Berbicara untuk mengeluarkan vokal itu harus tetap dilatih. Bu, ketika saya berbicara mengembara dan domba, Ibu jelas atau gembremeng? Gembremeng ya Bu. Tetapi ketika saya mengatakan mengembala dan domba, jelas Ibu harus lakukan ini. Caranya bagaimana? Latih vokal yang ada
untuk membacakan dengan artikulasi yang jelas. Ya, A, I, U. Kalau kita di sini rahangnya belum bilang kayak gitu, biasa rasa ya. Nah ini di sini tuh ada tuh Bu. Kalau kita biasa bikin aku biasanya ngomongnya lirik, tidak apa-apa, tetapi tetap berpower. Suara saya bisa, saya sebenarnya menggunakan suara yang lirik bisa, tetapi dengan power yang stabil. Apalagi dengan menggunakan suara yang besar, tetapi tidak terdengar berteriak. Itu seperti itu. Saya belajarnya 25 tahun mungkin. Nah, untuk bisa mendapatkan seperti itu di sini, di dalam rahang mulut ini ada pita suara. Supaya kita bisa mengeluarkan vokal, kita harus latih dengan cara kita sama-sama kayak gitu tuh Bu. Terasa nggak Bu terdengar di bagian ini agar pita suara kita yang ada di dalam tidak kaget. Ayo dulu kita sama-sama dong Bu. Oh, Mbak. Senang Mbak dari kegiatan TPM sekarang ini Mbak, senang. Senang apa Mbak? Ketangannya senang. Selain dengan menggunakan yang gitu ya, kita bisa dengan menggunakan pola naik dan juga turun. Kita coba ya Bu, ketika tangan saya ke atas, itu tandanya kita naik. Ini Ibu kayaknya dulu dibikin gitu ya. Dulu dibikin Bu. Baca puisi. Oh, seringnya baca puisi. Luar biasa. Suka melakukan teknik seperti itu? Nggak pernah, tapi kalau puisi belajar terus. Puisi belajar terus. Nanti tinggal teknik vokalnya. Nah, yang ketiga, kita belajar mulut ini dengan bisa nggak? Ayo dong Pak, ayo Pak. Itu nyambur Pak, itu nyambur. Mana? Betul, itu juga yang dilakukan oleh penyanyi-penyanyi di Jakarta. Itu senang mulut betul-betul. Benar. Coba Bu pakai mic Pak, biar bapaknya nggak tersimak Bu. Luar biasa. Pak Imran kayaknya iri. Mau nggak? Kalau Pak Imran sih motor di starter, ya, motor di starter, nanti baru bawa perempuan ini kalau Pak Imran. Nah, itu salah satu tekniknya. Hadir Bu. Dan untuk membuka supaya kita tidak belibet, kadang belibet ya Bu ya. Mau ngomong apa, sih dikeplak-keplak pahalnya. Padahal orang salah apa ya Bu. Dia apa sih ya? Kadang mengucapkan beberapa kalimat yang sudah tersusun saja kita kadang belibet. Itu dengan kita membuat muka yang kemeringat nggak Bu? Kemeringat nggak Bu? Oh enggak. Ya. Oh ada ya. Iya. Dengan muka jelek. Itu juga salah satu membuat kita bisa melakukan atau mengeluarkan vokal. Muka jeleknya seperti apa sih Bu? Ayo Bu. Wah, coba Bu, Ibu berhadapan-hadapan dengan temannya. Ibu dengan Ibu. Lucu, ya. Wah, itu ya Bu. Coba Bu, kita lakukan dengan gini aja.
dengan lion face, ya, lion face. Ayo dong Pak. Wah, saya sama Pak Imron deh kayaknya deh. Ayo dong, oh Pak Imron udah takut dulu. Nah, itu ya kita maju. Itu juga merupakan salah satu. Bisa merupakan salah satu. Teknik-teknik seperti itu bisa Ibu terapkan bersama dengan anak-anak. Kalau semuanya sudah Bu, kita tinggal belajar pelan-pelannya saja. Nah, kalau ini semuanya bisa Bapak Ibu pelajari. Nah, kemudian Bu, ini adalah beberapa huruf yang tadi sering belibet. Di ice breaking paling belakang mungkin bisa kita sampaikan. Nah, paling belakang lagi, terakhir. Nah, beberapa huruf yang sering belibet. Ibu bisa dibaca kelihatan dari sini Bu. L. Mari melingkar di atas pagar. Pada ibu-ibu kan kayak gue tulisannya apa bisa murni deh. Ya kan Bu, hebat ini artinya hebat. Yang aku kalah semua yakin. Iya, R dan L. Ini banyak tidak hanya pemula yang kesusahan untuk menyebutkan, kemudian juga S dan Y. Bahkan kita belum berbicara tentang mengeluarkan. Ini salah satu yang juga menjadi olah vokal adalah dengan mana suaranya? Mana coba? Yuk Pak, kita sama-sama Pak. Lama-lama habis bukan invest. Iya. Untuk membedakan S yang biasa dan nah, untuk bisa menciptakan karakter memang effortnya luar biasa Bu. Kelihatannya bacaannya seperti biasa, tetapi ketika kita menyampaikannya belum. Ini buku yang saya bawa kebetulan dari kebetulan saya adalah pengelola pendidikan anak usia dini. Saya bersama dengan ibu-ibu biasanya, saya bersama dengan ibu-ibu PAUD. Iya, hari ini ada beberapa buku yang saya bawakan. Iya, nah, iya, aku senang mendengar. Di sini saya juga sering membacakannya bersama dengan anak-anak. Tekniknya seperti apa sih Bu? Ketika nanti Ibu sudah mendapatkan buku dari Ibu Eti, dari mulai wis arane melu pelatihan, arane ngepeknya saya sinopu karo wong sing orang biasa. Pegang buku dengan cara satu buku. Ibu bisa aju, bisa mundur. Ketika Ibu mau membacakannya, ya, sampaikan judulnya. Aku senang rendah hati. Siapa penciptanya dan siapa penerbitnya? Secara tidak langsung itu adalah bentuk apresiasi kita kepada pengarang sekaligus pencipta buku. Karena buku ini nantinya yang akan menjadi sejarah dan ilmu pengetahuan untuk anak-anak cucu kita nanti. Seandainya kita sudah tidak ada. Bagaimana nanti putu-putunya Ibu tahu tentang cerita Kalinyamat kalau tidak ada di buku? Betul. Ada yang sudah pernah baca mengenai Ratu Kalinyamat tersebut? Hanya mulut ke mulut saja. Ibu nanti bisa ditulis itu Bu. Ditempelkan nanti di Facebooknya Ibu atau sebagai catatan pribadi Ibu. Ya, itu nanti tidak akan hilang. Nah, ketika Ibu sudah, kita langsung praktek ya Bu ya. Ini adalah tulisannya.
aku senang rendah hati. Ini karyanya ini adalah siapa Bu? Oh, Ibu tahu, Abah Ihsan. Ya, siapa Bu ini penerbitnya? Sigma Media Inovasi. Sebelum masuk, Ibu bisa dengan cara elemen yang ada di gambar sebagai awalan diceritakan. Kira-kira ini ada gambar apa saja? Ada gambar apa saja Ibu? Ada gambar sepeda, main sepeda. Tadi sudah sepeda. Anak-anak. Ada gambar apa lagi? Ibu. Oh, ada ibu. Dua anak laki-laki. Anak dua itu naik sepeda. Oh iya. Gimana Pak? Dua anak laki-laki sedang bermain sepeda. Di depannya ada bukunya sepertinya itu apa orang tuanya. Bapaknya saja belum tahu isinya sudah bisa memikirkan sejauh itu. Itu namanya membangun sebuah imajinasi. Lihat dari sampulnya saja. Kira-kira ceritanya bagaimana ya Bu? Penasaran tidak? Penasaran. Kalau begitu, karena kita semuanya beragama Islam, kita bisa mulai dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka sama-sama ya. Ini jadi cerita untuk TK ya Bu. Kalau di sini taman apa namanya? Ibu lu yang ngomong untuk saya ya Bu. Saya maaf ya Bu. Sudah habis Pak waktunya. Sudah habis. Saya memang dikasih waktu 20 menit. Sudah habis. Sedikit mungkin ya Pak, sebagian recalling untuk saya. Kenapa Bu? Ibu hanya tumpong. Pulang dari pasar, Umi ingin memberikan kejutan kepada Abang Sabas. Syaratnya, Abang tutup mata dulu, kata Umi. Dengan intonasi, membedakan kata-kata Umi dengan bacaan yang untuk selanjutnya. Sabas pun tersenyum kecil. Dia pun menutup mata dengan kedua telapak tangannya. Ketika kita mau membaca nyaring, bila perlu tambahkan gerakan. Menutup mata yang menutup mata. Seperti gambar ini. Tidak lama kemudian Abah masuk. Kalau mengetuk pintu, bagaimana suara? Tok 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 tok. Ada nggak di sini Bu? Ada nggak tulisan tok 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 tok? Tidak ada. Itu adalah contoh tambahan kreativitas dari sang pembaca nyaring. Ibu luar biasa ini. Tok 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 tok. Gimana Bu ceritanya Bu? Tok 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 tok. Assalamualaikum. Abai pulang. Bukakan pintu. Terus Bu. Ya masuk Bang. Sekarang buka pelan-pelan pintu Umi. Kita uji. Minta Umi. Begitu membuka mata, Sabas langsung teriak senang. Alhamdulillah, sepeda baru, katanya sambil mendekati Abah. Karena senangnya, Sabas memberitahu teman-temannya. Patan, Umar, aku punya sepeda baru. Sepeda baruku lebih bagus dari
daripada punya kalian. Teriak Sabas. Astagfirullah, Sabas, gak boleh begitu sayang, kata Abah. Kenapa? Kata Sabas. Abah gak boleh membanding-bandingkan sepeda abang dengan sepeda teman-teman, jawab Abah. Kan sepeda abang memang lebih bagus, Bang. Sabas mengerti. Betul, Nak, tapi tetap tidak boleh membanding-bandingkan. Itu namanya sombong. Sombong. Abang kan senang dapat sepeda baru, Bah, kata Sabas. Kalau senang, Abang bersyukur saja, kata Abah. Rasulullah juga tidak pernah sombong. Nanti beliau sangat rendah hati. Umi menambahkan, oh begitu ya Umi, kata Sabas. Orang yang rendah hati tidak sombong, pasti banyak teman, kata Abah. Kalau begitu, Abang akan mengikuti Rasulullah biar banyak teman, kata Sabas. Ya. Abah dan Umi senang sekali mendengarkannya. Tepuk tangan buat Ibu. Ibu Prihatin luar biasa. Apa tadi kira-kira kalau Ibu Prihatin nilainya berapa? Nilainya 100, Bu. Karena nilainya udah 100 saya kasih ya, Bu ya. Ini ada tabir buat Ibu. Oh, buat sana badan jualan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Iya, Ibu Prihatin saja belum membaca sudah seekspresi itu untuk membaca sebuah nyari. Perlu dilakukan sebuah vokal yang keras, dan kemudian posisi tubuh yang tegak, dan tidak lupa tetap dengan pemilihan kata-kata yang sopan dan enak didengar. Hal itu akan menunjang dari sebuah membaca nyaring sampai di pendengar apa yang kita harapkan. Setelah membaca nyaring seperti yang dilakukan oleh Ibu Prihatin, berikan penekanan kepada apa yang tadi kita bacakan, bahwa kita tidak boleh sombong seperti tadi. Jadilah seperti Ibu Prihatin supaya banyak teman. Begitu ya, Bu? Bapak dan Ibu mohon maaf sekali, waktu juga yang menentukan dipanggil. Nanti boleh Bu ketemu saya lagi, tinggal menghubungi Ibu Yuni, Ibu Edi untuk bisa dijadwalkan kembali. Mungkin seperti itu Ibu ya. Iya. Nah, kalau tadi sudah Ibu, dari Bapak adakah? Ayo Pak, silahkan Pak. Kita beri tepuk tangan dulu ini. Luar biasa ini. Oh, sudah mau buku cerita sendiri? Oh, belum. Baca nyaring, maka maaf saya tidak pakai mic. Apakah suara nyaring atau tidak? Nanti mohon penilaiannya. Ya, saya datang dengan Mas Iwan Iteong dari Gelaran Para Bulan. Kebetulan dengan Bu Haja Ukti, TPM Sekar Ananda sering berkolaborasi. Ya. Pada zaman dahulu, Kerajaan Kubai sedang ada pesta buah berapa. Pesta ini diadakan untuk kelahiran putra pertama raja. Ya, masih kan keren ya. Saya mengikuti materi membaca nyaring. Tepuk tangan dulu dong Bu, luar biasa. Kalau ini memang seniman sudah tidak diragukan lagi. Kemudian sebelumnya Pak, silakan. Ini adalah khusus yang suka.
yang tinggal di sebuah kolam yang indah. Dia sangat cerita, sangat ceria, tetapi dia juga suka membuat keonaran teman-temannya. Seperti si kura-kura dan ikan mas. Sering kesal dengan tingkah Rosa, namun Rosa selalu berpikir bahwa hidup akan lebih menyenangkan dengan sedikit. Suatu sore di pinggir hutan, waktu yang tepat untuk mencari makan. Begitulah yang dilakukan oleh ibu rusa dan anaknya. Mereka begitu riang gembira. Ayo bu, kita mencari makanan. Di sini banyak sekali makanan, teriak anak rusa. Terima kasih. Pohon ceri. Di sebuah taman yang indah, nampak ada pohon ceri. Luar biasa dan besar buah ceri, seperti batu binara kecil yang bersinar terang ketika mereka tergantung di pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kancil serigala. Setelah berhasil menipu harimau, si kancil terus berlari dengan kencang masuk ke dalam hutan. Ia begitu takut kalau harimau mengejarnya. After successful definition. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa bu. Tapi nanti tanda tangan besar. Sang kucing begitu gembira melihat kedatangan tikus. Tak perlu copot-copot. Mencari makanan, ternyata makananmu datang sendiri. Pikir sang kucing. Luar biasa. Baik. Betul nggak apa-apa Bapak nanti bisa disampaikan Ibu. Ibu silakan. Tadi sudah. Ibu mau baca kisah ngomong yang bagus. Bulan tentara Prehan lahan merangkak naik hingga menjadi bentuk yang bulat, penuh dengan sinar yang sempurna. Suara hewan malam mulai terdengar bersahutan memenuhi hutan yang ini mulai nampak terang dengan sinar bulan. Luar biasa Ibu. Di hutan hiduplah seekor kucing dan kawannya rusa. Mereka adalah dua kawan yang akrab. Hampir tiap hari mereka selalu bersama baik suka dan duka. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelikan yang pemberani. Di tepi hutan tampak sekeluarga domba yang baru menemukan sebuah tempat yang teduh. Melihat kenyamanan tersebut, mereka berencana untuk menetap untuk waktu yang cukup lama. Ciri dan Kimo, dua anak ayam bungil bermain di tempat induknya. Mereka minta izin untuk bermain di luar agar bisa mengenal sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musa yang sombong, namun kamu merasa berbeda dengan kerendahan atau hadirnya rusa yang lain.
Ketika matahari telah menampakkan sinarnya, sang kelinci mulai berangkat bekerja dan sore harinya dia pulang membawa bekal secukupnya untuk persediaan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Putra lumba-lumba di sebuah desa pantai hiduplah seorang gadis kecil bernama Putri. Setiap pagi Putri bermain di tepi pantai. Dia sangat menyukai laut dan semua hewan di dalamnya. Suatu hari ia melihat seekor lumba-lumba melompat di kejauhan. Petualangan gajah dan semut. Di hutan lebat, gajah besar pertama kali bertemu semut kecil bernama Sisi. Mereka bersahabat. Suatu hari, Jadi berkata, "Mari kita cari tempat rahasia dan julukan." Sisi setuju dengan semangat. In the dense forest, the people open and tiny and named Sisi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kutilan dan penari. Adalah seekor burung merpati yang benar sekali. Membaca buku meskipun matanya sudah lelah. Sang usul masih Penasaran tuh kelihatannya langsung hening. di sebuah hutan yang damai. Hiduplah seorang siput kecil bernama Lilo. Di sebuah hutan yang damai, hiduplah seekor siput kecil bernama Lilo. Lilo sering merasa iri dengan hewan lain yang memiliki tempat tinggal. Ia sedang bertanya-tanya mengapa ia tidak memiliki rumah seperti mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari di sebuah hutan. Hiduplah keluarga Kiri. Tommy salah. Satu keluarga Kiri berkaki pincang. Ia setelah dikucilkan oleh Kiri lainnya. Tommy selalu dijadikan bahan ejekan. Namun Tommy tidak pernah marah. Nah, ini saya suka nih. Atau nih? Kalau ini suara Yang lainnya nyusul aja dah. Begini aja, Bu. Nyamuk yang menakjubkan. Orang dahulu kala di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang sangat serakah. Karena sang raja tak pernah puas dengan apa yang sudah ia miliki. Ia selalu ingin memperluas kerajaannya hingga ia menyaingi pohon di hutan. Terima kasih.
Suatu hari terlihat seekor semut dan lebah sedang berada di tepi sebuah sungai. Mereka berdua ingin sekali menguasai tempat itu sendiri. Hai semut, bagaimana kalau kita mengadakan lomba mencari madu? Bagi yang menang, dialah penguasa tempat ini, ujar lebah dan dihubungi oleh semut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu kala ada sebuah pulau di Kepulauan Arum. Kepulauan itu dihuni oleh kawanan rusa. Kawanan rusa itu terkenal dengan larinya yang sangat cepat. Suatu hari seekor rusa mengadakan tanding lari lawan kus-kus. Pemenangnya akan menguasai kawasan pemilik yang kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landak yang kesekian. Kamu jangan khawatir kawan. Kamu tidak pergi sendiri. Kan ada aku. Kau tahu di mana ada banyak makanan lezat? Mencari kau meyakinkan Lady. Siasat kepiting. Konon pada zaman dahulu monyet dan ayam adalah sepasang karib. Kedua binatang itu selalu bersama kemanapun mereka pergi. Dari cerita rakyat Nusantara. Pada zaman dahulu kala ada seorang raja di sebuah kerajaan yang bernama Prabu Tanpa Agama. Dia adalah yang bijaksana. Ia mempunyai dua orang putri bernama Prabu Sari dan Prabu Agama. Si beo peni di sebuah hutan yang rindang hiduplah seekor burung beo bernama Iki Sus. Iki terkenal karena pandainya meniru suara. Namun ada satu hal yang membuat tidak disukai hewan lain. Iki Sus sering menggunakan kemampuannya untuk menipu. Zaman dahulu ada seorang putri cantik bernama Chandra Kirana. Putri Chandra Kirana yang baik hati ini disihir menjadi keong emas oleh penyihir yang jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah hutan yang tenang, para kelinci hidup dengan damai. Mereka suka belajar berbagai keterampilan untuk bertahan hidup. Namun mereka yang sudah tahu memutuskan untuk pengisun para kelinci, bingung siapa yang akan menggantikannya. Ande luhur. Pada zaman dahulu, di siang hari yang terlihat,
ada seorang pangeran dan beberapa pasukannya pergi berburu ke hutan. Pangeran itu bernama Kusumayuda dari Bayu Arum. Tiba-tiba sang pangeran mendengar suara perempuan yang mengerang kesakitan. Dia pun mencari asal suara itu. Ternyata dia melihat ada seorang gadis cantik yang sedang memegangi kakinya. Jakarta. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang gagah dan tampan bernama Jakarta. Pada suatu hari dia pergi berburu rusa ke hutan. Setelah lama mencari, tidak ada satupun binatang yang dijumpainya. Namun tiba-tiba dia mendengar suara canda dan tawa perempuan yang sedang bersuara. Dia percaya bahwa suara itu berasal dari telaga. Dia pun menuju ke arah sumber suara itu berasal. Pergi ke pasar beli pepaya, dapat bonus sebiji salak. Belajar nyaring dengan membaca. Salah, bikin kita semua ketawa. Betul tidak, Bu? Iya. Senang gak sih, Bu, belajar kayak gitu? Kalau di rumah mau nggak dipraktekkan? Nah, satu PR tadi memang kasih foto, kasih PR. Saya kasih PR ya, Bu. Ibu baca bersama dengan keluarga, kasih video ke saya. Nanti saya up di Sebayu, ditonton oleh semua warga masyarakat Kota Tegal dan seluruh penjuru dunia. Mau? Kirim videonya ya ke saya ya, Bu. Gak usah panjang-panjang, gak usah panjang-panjang. Maksimal 59 detik, 30 detik saja sudah cukup. Begitu ya, Bu? Iya. Boleh dengan ekspresi, boleh. Nanti yang itu dapat hadiah lagi ya, Bu. Oke, siapa yang siap untuk mempraktekkan? Benar? Semoga kita semuanya diberikan kemudahan dan membersamai orang-orang yang ada di rumah yang memang juga butuh keberadaan kita dengan cara membimbing, mengasuh, tidak lupa untuk memberikan cerita yang baik yang harapannya memorinya nanti penuh dengan cerita-cerita indah yang tidak lain dan tidak bukan dibacakan oleh kita sendiri untuk anak kita sendiri. Begitu ya, Bu? Mudah ya, Bu, belajar membaca nyaring ya, Bu? Mudah. Baik, kalau demikian kayaknya dari tadi Pak Imron sudah kode-kode saya terus mau ngajarin saya, Bu. Kiranya silakan. Ini bisa di-scan. Sertifikatnya itu adalah sebagai bentuk penghargaan untuk diri sendiri bahwa kita sudah sampai dengan kips mode bola murni Ini Mas, ya. Ini juga kadang murni kadang mati. Sampun, Bu. Tadi ada satu permintaan yang masih punya HP, yang masih pegang HP, itu nanti di-scan aja ya barcode-nya ya, karena untuk sertifikat sebagai peserta panjenengan. Panjenengan datang ke sini, panjenengan mendengarkan, panjenengan senang, panjenengan mendapat ilmu dan mendapat sertifikat. Tadi pemaparan dari
narasumber kita yang kedua dari Ibu Indri Lasmi, ya. Beliau yang kelihatan ya Dona rumah anak kayak Bu Lasmi dan pernah ada. Soalnya pembicaraan omongannya itu kayak kita didongengin gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi satu resep buat kita semua. Makanya panjenengan belajar seperti ini, panjenengan nanti bisa seperti Bu Lasmi, ya bodohnya pada petang ya. Ada itu itu begitu ya. Jadi karena acara demi acara sudah kita laksanakan bersama, karena sesi demi sesi sudah kita jalani, pertanyaan juga langsung dipraktekkan juga sudah semuanya, maka mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Demikian acara Juara dan Lentera pada hari ini. Partisipasi semua pihak, semoga kegiatan ini bermanfaat dan semangat membaca serta berkarya. Salam literasi. Apabila ada kata-kata yang salah datangnya dari diri saya dan semua kebenaran datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, mohon saya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun Indonesia.